Kita sekarang berada di Mata Waktu, sebuah yayasan riset visual di Jakarta yang baru saja dibuka. Dan di sini sekarang ada pameran dari koleksi fotografer John Florea yang dikoleksi oleh Bapak Eka Putrabuana. Pameran ini sebenarnya mau menunjukkan bahwa ada sebuah penyelamatan ketika sebuah rejim itu berusaha untuk menghilangkan sejarah apa yang terjadi pada founding fathers kita. Jadi semua arsip, foto, bahkan lukisan kita tahu begitu Presiden Soekarno dilengserkan itu mau dibuang, bahkan mau dihapuskan dari sejarah. Nah, untungnya orang tua dari Pak Eka ini yang bekerja di istana saat itu menyelamatkan foto-foto asli, cetakan asli, dan untungnya beliau ini tahu benar bagaimana menyimpan sebuah karya-karya foto ya. Jadi kita bisa lihat hasilnya masih sangat baik gitu walaupun udah puluhan tahun gitu. Jadi perlunya misi dari ini bahwa perlunya kita menghargai sejarah, mengetahui sejarah, kemudian tempat di ini pun kita menyediakan pustaka, karena sekarang generasi sekarang banyak sekali kalau membaca tidak bersentuhan dengan bentuk buku, dengan kertas ya, nggak pernah melihat fotografi juga, bahwa merasakan fotografi itu memang tidak bisa hanya sekedar di kaca laptop atau komputer gitu, tapi kita harus tahu bagaimana dulu sebuah foto dibuat, sebuah sejarah itu betapa pentingnya buat kelanjutan negeri ini gitu. Jadi di tempat ini lengkap, generasi muda bisa lihat buku, lihat pameran, dan tahu sejarah yang sebenarnya. Dan kita lihat bahwa Bung Karno dan Bung Hatta dulu dan Bung Syahrir itu begitu tahu bahwa pentingnya fotografi ya. Kita lihat kayak foto ini aja hampir mirip dengan lukisan Rembrandt van Rijn tahun 1632 yang judulnya The Lesson of Autonomy dari Dr. Nikolai Stolp. Jadi memang kita bisa lihat bahwa foto jurnalistiknya itu bukan main gitu ya, seperti candid tapi punya komposisi yang hebat, kita juga lihat bagaimana pakaian orang-orang kita dulu itu benar-benar memang berpakaian dengan baik, bersikap dengan baik gitu ya, dan mereka ini kan muda-muda antara 30 sampai 40 punya kualitas manusia yang begitu hebat. Jadi ini yang kita coba tampilkan di tempat ini supaya generasi bisa tahu tentang sejarah dan fotografi. Arsip kepustakaan riset dari Yayasan koleksi pribadi dari keluarga. Yayasan Riset Visual Mata Waktu ini sendiri terdiri dari sejumlah teman-teman yang berkecimpung tidak sebagai sebuah jalinan persahabatan, tapi juga ada kaitannya juga dengan sikap profesionalisme. Jadi pembina itu terdiri dari Mas Beni Sutrisno, owner dari secara keseluruhan ruangan ini, bangunan ini. Saya sendiri, kawan saya Jai Subiakto bertindak sebagai pengawasnya, karena memang kita memerlukan orang yang bisa secara saklek gitu ya untuk kemajuan sebuah yayasan. Kepengurusannya sendiri dibantu oleh Gunawan Wijaya, ada Okta Kristi, dan Panda. Nah, teman-teman yang lain itu membantu kita sebagai sahabat Mata Waktu, sama seperti kegiatan-kegiatan sebelumnya yang berkaitan dengan yayasan. Jadi mereka katakan semacam volunteers yang siap untuk mencoba bersama-sama memajukan tujuan atau misi dari Mata Waktu. Membangun ini dari misalnya kita lihat di belakang saya, ini berupa satu dinding ya, yang bisa dikatakan sebagai ruang pamer mini. Kita menyebutnya sebagai tabir Mata Waktu, dinding ya istilahnya, untuk bisa memamerkan tidak semata-mata fotografi saja, tapi juga karya-karya visual lainnya. Jadi ini merupakan salah satu dari beberapa aspek yang akan kita sasar sebagai program utama dari yayasan ini. Selain itu ada arsip kepustakaan,
komunitas, ya, lalu juga ada penelitian dan tentu juga penerbitan di samping pameran, dan kita mengharapkan juga bisa ada pengembangan ke arah galeri shopnya gitu. Karya-karya mungkin crafting dari teman-teman bisa juga menjadi satu kekuatan untuk bisa menunjang kegiatan utama kita, karena yayasan ini dalam pengertian sebagai yayasan sendiri itu tentu berkaitan dengan nirlaba dan sebagainya gitu ya. Makanya kita membutuhkan penunjang-penunjang untuk bisa membuat yayasan ini menjadi langgeng begitu. Di samping itu juga kita juga akan merencanakan membuka kembali kelas-kelas gitu, baik kelas master kelasnya gitu ya, kelas master, atau juga untuk kegiatan-kegiatan khusus dan umum, khususnya di bidang fotografi tentu. Yang saya harapkan benar-benar adalah pendidikan tentang fotografi. Mungkin kita nanti ada workshop, kita akan menerima orang-orang yang mau mengenal lagi atau mengerti tentang fotografi. Dan yang penting mengenal sejarah fotografi, karena kita lihat banyak sekali di sejarah fotografi yang salah dan kemudian sekarang dibenarkan. Contohnya foto 3 serangkai yang tadinya kita kira buatan EPOS, itu ternyata buatan John Florea yang memang sudah memotret untuk majalah Time, majalah Life. Untuk foto Florea sendiri, pada saat saya dan Bang Oscar bertemu dan melihat koleksi-koleksi dari Mas Eka, ada beberapa foto yang menarik perhatian kami gitu. Ada beberapa foto yang saya rasa saya familiar. Dari situ saya melakukan penelusuran ke beberapa website dan ada image tertentu yang kemudian menjadi rangkaian, terutama foto ibunda waktu Soekarno bersimpuh di kakinya ibundanya. Saya pernah melihat foto itu, tapi dari EPOS, tapi saya pernah lihat angle lain. Pada saat saya mencari itu, saya menemukan nama John Florea. Nah, pada saat saya telusurin ke belakang, ternyata John Florea itu ada salah satu foto yang sebelumnya kami pernah menerbitkan buku dan mengutipnya dengan keliru. Yang foto 3 serangkai yang ada Soekarno, Hatta, dan Syahrir yang lagi berpostur seperti itu. Kami menyebutnya narasumbernya adalah dari EPOS. Sementara pada riset ini kami menemukan bahwa sesungguhnya fotografernya adalah John Florea. Iya, riset sangat perlu saya kira, karena pengarsipan di kita itu ternyata lebih lengkap di Belanda, lebih lengkap di koleksi orang-orang. Nah, seperti contohnya koleksi Pak Eka ini kan untungnya ketika kita bertemu kita bisa memamerkan foto-foto aslinya sehingga sejarah bisa diluruskan lagi gitu. Ini sih yang penting, bahwa riset itu penting untuk sebuah autentitas, kemudian perlu juga untuk meluruskan sejarah yang dulu mau dihilangkan. Dan harus kita lihat bahwa pemimpin kita, walaupun kita dulu negara yang belum merdeka, itu yang meliput Indonesia adalah fotografer kelas dunia. Ada Henri Cartier-Bresson, ada John Florea. Jadi kualitas manusia kita pada zaman itu memang luar biasa. Kenapa di dunia internasional kita masih dikenal pada ketika kita baru merdeka 1-2 tahun, itu hebatnya bagaimana karya visual fotografi itu menjadi penting. Jadi selain mereka memproklamirkan Indonesia, Bung Karno dan Bung Hatta tahu pentingnya sebuah visualisasi untuk dunia internasional. Di ruangan ini ya dalam skala yang tidak terlalu besar, tapi kita mengupayakan ini untuk bisa menjadi satu ajang komunitas, bisa teman-teman meluncurkan buku, meluncurkan barangkali produk-produk yang berkaitan dengan visual di tempat ini. Lalu di lantai 2 itu ada satu ruangan yang mengkhususkan sebagai ruang kepustakaan teman-teman yang ingin mengadakan penelitian. Lantai 2 dari Yayasan Mata Waktu, kami telah mendata sekitar 4.500-an buku, tapi masih belum semuanya yang terdata. Estimasi saya sekitar 6.000 lah dari keseluruhannya. Jadi itu akan proses ini akan terus berlanjut untuk pendataan, terutama terkait dengan buku-buku. Nanti buku-buku ini bisa diakses oleh publik dengan reservasi. Jadi sementara ini kita belum pastikan metodenya seperti apa, karena kita baru buka galeri di bawah beberapa hari yang lalu.
nantinya pastinya tempatnya akan terbuka untuk publik, terutama untuk riset dan penelitian. Untuk teman-teman yang tertarik mengenai referensi mengenai visual juga bisa dilihat di sini. Jadi di sini tidak hanya buku-buku fotografi, tapi juga ada buku seni, buku lukisan, atau juga komik, desain grafis, ada arsitektur, semuanya rata-rata terkait sama visual. Iya, itu jelas bagian dari mata waktu karena di sini kita punya pustaka, kita punya nanti kita juga mau mengundang orang-orang yang pakarnya untuk kita berdiskusi di sini. Ada kayak temu wicara gitu supaya banyak orang-orang yang punya artefak-artefak sejarah yang dulu harus diumpetin tuh bisa kita dapatkan sekarang. Situs Mata Waktu itu sendiri sifatnya dinamis. Sementara ini ada terisi data-data direktori dari para pengkarya, terus juga event yang sudah berlangsung dan juga tulisan-tulisan. Nah, dari sini bisa dicari misalnya Oscar Motulo, dia pernah berpameran di mana saja, pamerannya kapan, lokasi di mana. Ini lebih kayak seperti direktori. Tapi ini tahap awal, nantinya saya harapkan bisa mencari lebih dalam seperti foto-foto yang tampil seperti apa, terutama dengan fotografer yang terrelasi dengan kami. Atau mungkin seperti John Florea seperti ini. Saya menemukan adalah informasinya sangat terbatas yang disajikan di majalah Life. Ini pemberian informasi, tagging, lokasi, dan penelusuran-penelusuran ini itu akan sangat bermanfaat untuk proyek-proyek atau pembuatan film misalnya, atau yang terkait sama sejarah Indonesia. Pekerjaan pengarsipan itu adalah pekerjaan yang sangat tedious ya, sangat repetitif, tapi penting, terutama akan memotong waktu untuk riset. Jadi saya berharap dengan adanya satu tempat untuk riset visual, spesifik ke riset visual, maka pengetahuan itu bertambah terus-menerus terkonsentrasi di sini gitu. Terkonsentrasi dan juga bisa diakses oleh umum, sehingga bila ada informasi baru, penelitian baru, disertasi baru, itu bisa menambah untuk penelitian berikutnya, khususnya untuk kemajuan dunia visual fotografi. Kita berharap bahwa kegiatan yang dilakukan oleh Yayasan Riset Visual Mata Waktu ini bisa setidak-tidaknya memperkaya khasanah dunia kepustakaan dan penelitian visual kita. But now I'm found, was blind, but now I see. Was blind, but now.